Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati at-talabah, a'azakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di anwa'uz zakah, yaitu jenis-jenis zakat. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang makna zakat ya, secara istilah dan secara bahasa serta dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya zakat itu wajib. Sekarang kita sampai ke jenis-jenis zakat. Yang akan kita pelajari pada hari ini ialah zakatul fitr. Zakat fitrah kalau orang Indonesia nyebutnya, tapi yang benar ya sesuai dengan bahasa Arab yaitu zakatul fitr. Orang menganggap zakat fitrah ini zakat yang menyucikan ya, menyucikan diri. Padahal zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan untuk apa? Karena kita akan selesai daripada bulan Ramadan ya, daripada berpuasa ya. Zakat yang dikeluarkan karena kita selesai mengamalkan ibadah puasa. Di sini ada pengertiannya ya, zakatul fitr yaitu qadrun muayyanun minal mal, kadar tertentu daripada harta. Yajibu ikhrajuhu inda ghurubi syams. Yang mana wajib bagi seseorang itu untuk apa? Mengeluarkan hartanya itu ketika matahari terbenam ya, pada hari terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi di sini hukum asalnya mengeluarkan zakat itu di akhir Ramadan, tetapi ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan seperti Imam Syafi'i yaitu boleh dari awal Ramadan, ada yang mengatakan di akhir-akhir sehari dua hari sebelumnya, ada yang mengatakan cuman ketika sebelum khotib naik mimbar. Itu khilaf para ulama ya. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Dan zakat fitr itu wajib hukumnya atas seluruh muslim. Di sini tidak dibedakan ya. Mau dia orang balik, belum balik, dewasa, anak-anak, budak, semuanya wajib ya. Karena apa? Karena zakat fitr ini berkenaan dengan zimma ya, wajib ain ya, berkenaan dengan zimma seperti halnya sholat ya. Walaupun orang itu sakit ya, tetap wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Begitu pula wajib baginya untuk sholat ya. Begitu pula zakat fitrah, walaupun dia anak kecil, yang membayarkan zakat fitrah siapa? Orang tuanya ya. Tetapi syaratnya dia harus memiliki kelebihan makanannya pada waktu itu. Kalau misalkan orangnya fakir, fukoro, nggak punya apa-apa ya, beras sebutir aja nggak punya, maka nggak wajib baginya ya. Kalau yang punya beras sekarung di rumahnya, itu wajib baginya untuk berzakat ya. Adapun yang tidak punya makanan sama sekali ya, walaupun satu butir, ini orang seperti ini tidak wajib untuk zakat fitrah. Ini dia dalilnya tentang kewajiban zakat fitrah ya. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memfardukan ya, mewajibkan ya kepada umatnya zakat fitr. Untuk apa? Untuk apa diwajibkan? Tuhrotan lisoim, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa ini daripada daripada lagwi ya, kesia-siaan yang dilakukan pada pas bulan Ramadan, kerjanya kurang, ibadahnya tidur doang, main game doang. Ini zakat fitrah untuk membersihkan kelalaiannya ya, warrofas, dan dosa-dosanya ya pada bulan Ramadan itu. Watu matan lil masakin, dan menjadikan makanan bagi orang-orang miskin. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Watu khriju zakatul fitri min golib kutul balad. Ini dia zakat fitrah yang paling banyak dikeluarkan ya,
Kebanyakan apa? Makanan pokok suatu negeri ya. Misalkan kita Indonesia ngeluarkan zakat yang wajib kita keluarkan apa? Yaitu beras ya. Kalau saudara kita di Papua sana mungkin makanannya sagu ya. Mereka ngeluarin sagu. Kalau yang di Arab gandum, di Eropa gandum, di Arab kurma. Itu ya tergantung makanan pokok kita. Insya Allah antum makan beras semua ya. Kalau antum makannya roti tiap hari ya antum ngeluarinya gandum ya. Wa idza kana kutun balad aruzan fatukhruju aruzan. Ini sama yang Ustaz jelaskan tadi. Wa miqdaruha, ini di buku ini dijelaskan 3,5 liter ya, bukan 3,5 kilo. Au ma yusawi 2 isnain wanis kilo. Ini dia 3,5 liter atau 2,5 kilo kilogram. Wa yumkin an tukhroju qimatuha kama qala, dan juga bisa dikeluarkan sesuai dengan harga ya, sesuai dengan nilainya berapa harga beras itu. Ini pendapatnya Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah. Ini dia hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin. Rasul mewajibkan ya, menfardukan zakatul fitr, yaitu sebanyak 1 sok daripada tamar ya, ukurannya 1 sok daripada kurma tamar. Au so'an min syair, atau 1 sok daripada gandum. Alal abdi wal hur, kepada budak maupun orang yang merdeka. Wadakar wal unsa, ini dia yang anak katakan tadi, laki-laki dan perempuan ya. Wasogir wal kabir, apa artinya sogir? Yaitu kecil ya. Wal kabir, orang kecil dan orang besar ya. Yang muda yang tua sama semua, anak kecil orang besar sama wajib ya. Minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan ini dia asalnya dikeluarkan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Tapi ulama memberikan keringanan ya, karena berat ya nerima zakat, apalagi orangnya banyak. Makanya Imam Syafi'i membolehkan dari awal bulan Ramadan. Adapun Abu Hanifah dan yang lainnya, contohnya Imam Syafi'i ya, boleh mengeluarkannya ya beberapa hari sebelum sholat Id ya. Ini di garis bawah ya, 1 sok itu sama dengan 4 mud, dicatat 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 2 genggaman tangan ya. Misalkan kita masukkan kedua tangan kita ke dalam beras ya, kita angkat, 4 kalinya itu berarti ukuran zakat kita ya, 1 sok sama dengan 4 mud. Di sini ulama berbeda pendapat ya, setiap daerah itu beda soknya, karena ukuran tangannya orang tuh berbeda semua ya. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo, banyak pokoknya. Tapi kita ikut pemerintah aja ya. Berapa yang ditetapkan pemerintah itu yang menjadi acuan kita. Karena dalam kaidah fikih dikatakan qada'u al-hakim yarfa'u al-khilaf. Keputusan hakim itu atau pemerintah mengangkat khilaf. Artinya keputusannya pemerintah itu ya, ada khilaf sudah diputuskan pemerintah, itu yang jadi acuan kita ya, mengangkat khilaf. Terus juga masalah masalah tadi itu yang membayar zakat pakai uang juga. Di sini ulama hanya Imam Abu Hanifah ya, satu imam mazhab aja dengan Umar bin Abdul Aziz. Kebanyakan ulama mewajibkan kepada kita itu mengeluarkan makanan pokok ya, hanya 1 ulama saja. Tapi ini khilaf ya. Ini dia wa min ahdafi ikhraji lisaddil hawaij fuqara wa taslimatin bi aklin lil balad. Ini dia di antara tujuannya ialah untuk memberikan orang-orang miskin ini makanan ya, membantu orang-orang miskin ini untuk makan ya. Wa tasliyatuhum, dan memberikan hiburan kepada mereka. Masya Allah, ini syariat yang sangat mulia ini, karena kita membantu saudara kita yang memerlukan ya. Ini dia rukun daripada zakat. Yang pertama, ini dicatat ya, rukun zakat
Yang pertama an-niyah. Nah, antum catat ini, penting ini ya, insya Allah nanti masuk di ujian ini. Rukun zakat, yang pertama satu, niat. Nah, catat, an-niyatu niat. Yang kedua, wal muzakki. Nah, muzakki ini siapa? Orang yang mengeluarkan zakat. Nah, pertama niat, kedua orang yang mengeluarkan zakat, yang ketiga mustahik, orang-orang yang mendapatkan zakat. Dan yang keempat wal muzakka, harta yang dizakatkan. Nah, dicatat 4 ini ya. Pertama niat, kedua orang yang mengeluarkan zakat, yang ketiga orang yang menerima zakat harus ada. Antum berzakat nggak ada yang diterima ya, nggak ada yang menerima ya. Siapa? Dan yang keempat ialah muzakka, harus ada harta yang dikeluarkan. Antum mau berzakat nggak ada hartanya ya, apa yang dikeluarkan? Nah, tadi rukunnya 4, sekarang syarat wajib zakat. Yang pertama Islam. Dan ini tidak wajib kepada orang-orang yang bukan Islam. Man dakhala fi waqti ghurubi syams min lailatul fitr fatajibu alaihi an tuadda an nafsihi wa an kulli ma talzamu nafaqatuhu. Apa ini? Orang yang masuk waktu yang masuk waktu terbenamnya matahari ya, daripada malam Idul Fitri. Maksudnya antum memiliki kelebihan makanan ya. Artinya ada beras di situ, ada beras 1 karung atau setengah karung ya. Antum wajib bagi antum untuk berzakat ya. Biasanya ya kalau orang tua ini dia punya anak yang mengeluarkan orang tuanya ya. Misalkan satu keluarga punya 5 anggota ya, berarti dikalikan aja ya, 2,5 kilo dikali 5 sama dengan berapa? 12,5 kilogram. Segitu ya. Ini dia. Memiliki 1 sok tadi ya. Yang Ana jelaskan tadi. Ini maksudnya ini antum masih hidup di malam Idul Fitri. Kalau yang bawahnya ini jika seseorang memiliki kelebihan makanan ya, lebih daripada 1 sok. Yang tadi kita jelaskan ya, 1 sok setiap 1 orang. Kalau misalkan 5 keluarga itu berarti 5 sok ya, sekitar 12,5 kilo. Wa antakunu min ghalibi kutil balad. Ini yang dizakatkan itu makanan pokok suatu negeri ya. Kalau kita beras, di Arab kurma atau gandum, di Papua sagu ya mungkin ya. Ini dia waktu ikhrajiz zakah. Ini dia waktu mengeluarkan zakat. Yang pertama waktul jaiz. Ini waktu yang pertama, waktu yang dibolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadannya, sampai Idul Fitri. Ini pendapatnya Imam Syafi'i ya. Dari awal bulan Ramadan. Kemudian ini waktu yang paling afdolnya. Kalau tadi dari awal Ramadan tuh boleh kita keluarkan, tapi yang afdol di sini kita keluarkan ketika matahari sudah terbenam di akhir bulan Ramadan. Artinya orang-orang tuh udah mulai takbiran ya di malam Idul Fitri. Orang-orang sudah mulai takbiran. Itu waktu yang afdol untuk kita mengeluarkan zakat ya, di akhir-akhir bulan Ramadan, masuk di awal, karena perubahan tanggal di bulan Hijriah itu bukan ketika jam 12 malam, tapi kapan? Jam 6 sore ya, ketika masuk waktu maghrib. Itu berubah sudah tanggal Hijriah ya. Karena peredarannya, menurut peredaran berubahnya tanggal itu peredaran bulan ya. Wal aula minhu ikhrajuha yaumal id qabla sholatil id. Dan yang lebih utama lagi kita keluarkan ketika mau sholat id ya. Sebelum sholat id kita datang. Tapi ini berat ini, soalnya sudah sibuk semua panitia. Wala yajuzu adauha ba'da sholatil id li'anha tusbihu sedaqah. Dan ini dia, setelah sholat id Idul Fitri, ini tidak dianggap sebagai zakatul fitrah ya. Tidak sah dia sebagai zakat fitrah. Li'anna tusbihu sedaqah min sedaqati.
dianggap cuma sedekah aja, sedekah biasa ya, zakat biasa. Ini dia sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fardu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratul shaim min ini hadis yang tadi, paman addaha qabla shalah, barang siapa yang membayar zakat sebelum shalah, fahiya zakatun makbulah, maka zakatnya keterima ya. Zakatnya sah. Barang siapa yang menunaikannya, membayar zakat setelah sholat Id, maka itu bukan zakat fitr, tetapi apa? Sedekah ya, daripada sedekah-sedekah. Ini dia, tidak sah setelah sholat Id ya. Yaitu yang afdol, yaitu sebelum sholat Id. Tapi ya susah ya, panitia pada sibuk semua ngurusin masjid. Ini dia yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.